Kalau memang berani, saya tantang protes Raja Arab Saudi atas pengiriman Rumi Al-Qahtani sebagai kontestan dalam Miss Universe Saudi, dan ketika berpose dengan bendera Saudi, di mana di situ ada lafaz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Rumi Al-Qahtani menggunakan baju yang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi-lagi tidak mau ngomongin politik dulu. Biarlah prosedur secara normatif sedang dilakukan oleh capres-capres yang sedang melakukan gugatan di KPU atau di Bawaslu atau di MK. Saya hari ini akan mengupas tuntas soal ikut sertanya Arab Saudi dalam ajang Miss Universe. Nah, ini nih. Ini kepada mereka yang hari ini gemar menghakimi umat Islam di Indonesia, yang mengatasnamakan Islam yang paling benar, kelompok Wahabi Salafi, produk-produk Arab Saudi. Nih, sekarang mari kita waktunya untuk saling mengupas. Bukankah kita tahu ajang Miss Universe ini adalah kontes kecantikan bagi kalangan perempuan dalam berbagai pose, dalam berbagai busana. Bahkan ada busana-busana renang, ada busana-busana yang mengumbar aurat dan sebagainya. Kita tidak mau membahas soal itunya, tapi ini Saudi. Salah seorang peserta Miss Universe dari Saudi ini bernama Rumi Al-Qahtani. Nah, ini lucunya juga bahwa kelompok Wahabi ini punya kitab panduan utama yang ditulis oleh seorang ulama Saudi namanya Muhammad Said Al-Qahtani juga. Last name-nya sama. Tapi kitab yang ditulis itu adalah rujukan gerakan Wahabisme internasional yang banyak dipakai oleh pemeluk Wahabi di sini. Judul kitabnya adalah Al-Wala wal Bara fil Islam, yang ditulis oleh Muhammad Said Al-Qahtani. Nah, peserta Miss Universe ini namanya Rumi Al-Qahtani. Jadi sama, last name-nya sama. Tapi pada intinya adalah bahwa bagaimana kita tahu ustadz-ustadz dan ulama-ulama Wahabi Salafi yang ada di Indonesia, sarjana-sarjana yang diproduksi, yang dulu diberi beasiswa oleh pemerintah Saudi, ketika kembali ke Indonesia hari ini, mereka mengharamkan apapun yang tidak sesuai dengan rujukan-rujukan ulama mereka. Misalnya, wayang diharamkan. Bahkan imsak, meskipun itu sebenarnya adalah persoalan-persoalan budaya untuk memberi peringatan kepada orang berpuasa untuk mulai mengurangi proses makannya sebelum fajar itu muncul, sebelum subuh itu dimulai. Ini kan sebenarnya hanya persoalan budaya, tapi diprotes juga bahwa katanya imsak tidak ada di dalam Islam. Budaya itu juga tidak harus selalu identik dengan Islam, tapi budaya itu juga bisa menyokong untuk terjadinya ibadah-ibadah yang ideal di dalam Islam. Demikian juga budaya-budaya masyarakat Eropa yang juga mendukung terhadap peribadatan umat Kristiani, umat Katolik yang ada di Eropa. Demikian juga budaya-budaya yang ada di India. Budaya adalah bagian pelengkap dari bagaimana manusia menjalankan agamanya, menjadi pendukung dari bagaimana manusia menjalankan keyakinan-keyakinan dan keimanannya. Jadi nggak perlu diprotes hal-hal yang kayak gini. Yang kalau mau diprotes oleh ustadz-ustadz Wahabi Salafi yang ada di Indonesia ini, justru Miss Universe yang dilakukan oleh Arab Saudi. Kita sih sebenarnya nggak peduli dengan Miss Universe. Itu silakan saja. Itu adalah tontonan-tontonan yang berupa industri. Tapi ketika ustadz-ustadz produk Saudi yang tadinya protes soal imsak, protes soal puasa setengah hari yang dilakukan kepada anak-anak kecil yang ada di negara kita untuk mendidik anak supaya kuat berpuasa nanti ketika dia sudah mencukupi umurnya. Ini diprotes juga. Musik juga diharamkan. Haram sana, haram sini. Tapi di mana mereka mendapatkan ilmu, di mana mereka mendapatkan rujukan-rujukan ilmu agama, yaitu di Saudi. Dan ketika Saudi hari ini betul-betul sangat sekuler, sangat open mind, sangat inklusif, mereka tidak ada yang berani protes. Kenapa? Takut sama Raja Saudi. Mereka takut mereka akan ditinggalkan oleh Saudi. Mereka tidak berani protes terhadap berbagai kebijakan kerajaan Arab Saudi hari ini di bawah Pangeran Muhammad bin Salman, karena Saudi sudah bertekad akan meninggalkan ajaran-ajaran Wahabi.
Alasannya apa? Alasannya menurut Pangeran Muhammad bin Salman yang diutarakan di dalam PBS, salah satu saluran kanal TV yang ada di YouTube, silakan bisa di-googling, bisa dilihat di YouTube, mengatakan bahwa kalau Saudi ini terus menjaga ajaran Wahabisme ini, maka Saudi akan menjadi negara paling primitif di dunia. Nah ini, bahkan Pangeran Muhammad bin Salman mengakui bahwa dulu ajaran Wahabi ini disebarkan ke berbagai tempat di seluruh dunia. Itu juga diminta oleh negara-negara barat untuk menandingi ideologi komunis yang mulai merebak di berbagai negara-negara Islam pada masa Perang Dingin. Pertanyaan besarnya, lah di Indonesia itu kan seperti ustadz-ustadz yang jenggotnya segini-segini itu, kan mereka nggak ngaku Wahabi, mereka ngaku Salafi. Mereka sebenarnya adalah Wahabi yang berkamuflase dengan nama baru, yaitu Manhaj Salaf. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Nggak ada. Rujukan-rujukannya juga ulama yang sama. Kitab-kitab dan literaturnya juga sama. Ijma-ijma yang dipakai juga dari ulama-ulama yang sama. Mereka sekarang berusaha mengubah nama Wahabi menjadi Salafi di Indonesia karena Wahabi sudah identik dengan berbagai aksi-aksi kekerasan dan aksi-aksi teror di seluruh dunia. Terutama seperti yang dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda dan ISIS. Nah, kita tahu semua Al-Qaeda dan ISIS hanya dibedakan oleh tujuan politiknya saja. Keduanya adalah penganut Wahabi. Kalau kemudian hari ini orang-orang Salafi tidak mengaku bahwa mereka ini adalah Wahabi, itu sebenarnya adalah taktik mereka. Pada intinya mereka adalah sama. Mereka selalu melakukan klaim-klaim kebenaran. Mereka anti terhadap demokrasi, mereka mengharamkan Pancasila, dan mereka menginginkan supaya negara ini menjadi negara Islam sama seperti Saudi. Mereka hari ini memang menghormati pemimpin karena mereka memang diajarkan oleh ajaran-ajaran Wahabi untuk menghormati pemimpin. Kita semua di sini juga menghormati pemimpin, tapi bukan berarti tidak boleh mengkritik pemimpin. Di Saudi mereka diajari untuk menghormat dan juga takut untuk mengkritik. Oleh karena itu kenapa ustadz-ustadz produk Saudi itu hari ini tidak berani melakukan kritik kepada kerajaan Arab Saudi, meskipun kerajaan Arab Saudi hari ini sangat sekuler. Mengirimkan Miss Universe, bahkan tidak mewajibkan hijab di luar kota Haramain. Padahal pemerintah kerajaan Arab Saudi adalah Khaddamul Haramain, penjaga kota suci. Tapi okelah, mereka di sini boleh petentang-petenteng. Di sini boleh mereka mengharamkan sana-sini, mengharamkan budaya-budaya lokal, dan juga mengatakan bahwa kemaksiatan dan kemunafikan dan kemurtadan adalah orang-orang yang berislam dengan tata cara di luar mereka. Kita maulidan diharamkan, ziarah kubur diharamkan, tawassul diharamkan, tapi mereka tutup mata terhadap berbagai penyimpangan-penyimpangan maqasidus syariah yang dilakukan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Mengapa? Karena mereka diajarkan untuk takut mengkritik. Kita memang harus menghormati pemimpin, sama kami semua. Saya juga menghormati pemimpin, tapi bukan berarti kita harus takut mengkritik kalau mereka ternyata melanggar berbagai aturan negara dan juga melanggar berbagai batas-batas kemanusiaan yang dijalankan oleh negara itu. Nah, oleh karena itu, hari ini ujian terbesar, tantangan terbesar bagi kelompok Wahabi Salafi di Indonesia. Silahkan protes Raja Saudi. Takut kan? Takut pasti. Karena kalian sebenarnya adalah boneka-boneka yang salah arah dan hari ini ditinggalkan oleh gerbong-gerbongnya yang ada di Arab Saudi. Kalian adalah korban peradaban politik yang dibentuk melalui satu manhaj yang bernama Wahabi Salafi. Hari ini kalian ditinggalkan oleh lokomotifnya. Lokomotifnya sadar bahwa ajaran yang mereka anut adalah ajaran yang salah, tapi kalian akhirnya betul-betul menjadi orang yang menjadi korban peradaban manusia atas nama agama. Hari ini, kapan lagi bisa sadarnya mereka semua? Kalau memang berani, saya tantang protes Raja Arab Saudi atas pengiriman Rumi Al-Qahtani sebagai kontestan dalam Miss Universe Saudi, dan ketika berpose dengan bendera Saudi,